Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumasila. وأشهد أن سيدنا محمدا نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-birru la yabla wal ismu la yungsa wa diyanu la yafna wa kun kama syi'ta yakni kama tadinu tudanu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami At-Taqwa yang insya Allah sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Laits As-Samarqindi, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Januari 2026 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk sama-sama memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan ihsan kita, nikmat sehat walafiat, maupun nikmat alhamdulillah masih disampaikannya umur kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas dan juga kewajiban kita untuk sama-sama melaksanakan thalabul ilmi sebagai bekal hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan kewajiban thalabul ilmi ini, dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan pada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat,
para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan tentang babu ma jaa minadz-dzunubi. Bab yang menjelaskan tentang macam-macam dosa atau tentang dosa-dosa. Sebagaimana kita ketahui, dosa itu pengertian secara istilahnya dalam syariat adalah satu amalan atau satu perbuatan yang menyalahi aturan syariat, yang menyebabkan murka Allah. Dosa kita kenal ada dosa kecil, ada dosa yang besar. Baik kecil maupun besar. Sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh meremehkan. Karena kita tidak tahu, siapa tahu murka Allah itu datang, kemarahan Allah itu datang karena dosa-dosa kecil. Namun kita pun jangan pesimis karena dosa besar yang pernah kita lakukan. Karena Allah pun akan mengampuni dosa sebesar apapun selama kita mau bertaubat. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, dosa kecil itu hilang dengan kita banyak beristighfar. Namun dosa besar itu tentu harus kita lakukan dengan cara bertaubat, taubatan nasuha atau dengan sholat taubah. Dalam hal ini Imam Abu Lais As-Samarqindi sebagai pengarang kitab Tanbihul Ghafilin akan menjelaskan tentang macam-macam dosa yang harus kita jauhi dan harus kita hindari. Beliau berkata, Abu Ja'far telah bercerita dari Ishaq bin Abdurrahman Al-Qari, dari Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Al-Awwam, bahwa ayahku, kata Imam Abu Lais As-Samarqindi, telah menceritakan kepada kami dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fima a'tallahu li Musa bin Imran alaihi salatu wassalam fil alwahi asyratu abwabin, bahwa apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa bin Imran alaihi salatu wassalam, yaitu tentunya kitab Taurat, fil alwahi, dalam alwahnya, dalam lembaran-lembaran kitab Taurat itu, kata Rasulullah, asyratu abwabin, ada 10 bab. Fa awwalu ma kutiba fil lauhil awwali, dan pada lauh pertama yang ditulis dalam kitab Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa tersebut, la tusyrik nabi syai'an, ya Musa, janganlah kalian mempersekutukan aku dengan satu apapun. Berarti ini tersirat bahwa dalam kitab Taurat itu Allah juga menjelaskan bahwa mempersekutukan Allah itu termasuk adalah bab dari dosa besar. Bahkan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dalam arti siapa yang meninggal dalam keadaan syirik mempersekutukan Allah, maka Allah tidak ada maaf baginya.
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa orang yang mempersekutukan Allah. Wa yaghfiru ma dzuna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Dalam arti orang yang meninggal belum bertobat dalam keadaan syirik, itu yang tidak diampuni. Tetapi selama kita masih ada umur, kita dulu memang syirik, pernah mempersekutukan Allah, tapi kita bertaubat, maka Allah akan ampun dengan catatan taubat kita taubatan nasuha. Karena banyak orang kafir, orang Nasrani, orang Kristen itu masuk Islam, ya, bertaubat, mempelajari agama, taat pada Allah. Walaupun tidak sedikit juga ada orang Islam yang tadinya menyembah Allah lalu pindah musyrik, mempersekutukan Allah. Ini yang buruk, yang ini yang berarti masih bagus yang tadinya musyrik, yang tadinya Kristen, yang tadinya kafir, taubat nasuha, masuk Islam, lalu menyelami agama Islam, mendalami Islam, mengamalkan Islam. Nah, itu yang dikatakan yang husnul khotimah, yang baik, daripada yang sebaliknya, naudzubillah. Tuh. Faqad haqqal qawlu minni, sungguh telah benar ucapanku adalah benar. La taqfahanna wujuhal musyrikinan nar, sungguh akan benar-benar kami bakar orang-orang musyrik itu dalam neraka karena kemusyrikannya itu. Tempatnya adalah neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrik, ya, fi nari jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Khalidina fiha abada, mereka selamanya di situ. Ya, kalau kafir statusnya, ya, kafir, musyrik, itu neraka jahanam selamanya. Kalau bukan ini mungkin walaupun di neraka masih ada harapan dikeluarkan oleh Allah. Kalau sekedar dosa-dosa yang lain, tapi ketika musyrik, kafir, khalidina fiha, selamanya. Ya. Washkurli wali walidaika, dan bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Aqiqal matalif akni ahfaduka minal mahalik, maka aku, kata Allah, akan menjagamu dari segala macam bahaya. Artinya kebalikannya, tersirat makna dosa itu adalah jangan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, karena itu termasuk juga dosa besar. Wa ungsi ulaka fi umrika, dan aku akan panjangkan umurmu. Ya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, ya, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Artinya lawan dari kufurnya tadi, musyriknya tadi adalah bersyukur selalu kepada Allah. Kenapa? Yang memberikan kehidupan kita Allah, memberikan nikmat kita Allah. Semua yang ada pada diri kita itu dari Allah, maka patut kita bersyukur kepada Allah. Wa uhyika hayatan thayyibatan, dan aku akan berikan kehidupan yang baik kepadamu wahai Musa. Atau ini ucapan Allah kepada Nabi Musa, tentunya khitabnya kepada kita semuanya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan berikan kehidupan yang baik. Wa anquluka wa aqlabuka ila khairin minha, aku pindahkan kamu, aku balikkan kamu dalam kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya kata Allah dalam lauh kitab Taurat itu, wala taqtulin nafsallati haramtuha, janganlah kamu
menghilangkan nyawa atau membunuh orang. Allati haramtuha, yang aku telah haramkan. Melenyapkan atau menghilangkan nyawa seorang itu diharamkan oleh Allah. Kecuali dengan cara illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Seperti kisos. Ya. Kalau Al-Gojo membunuh orang kisos itu dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau kita tentu nggak boleh membunuh. Dimana sekarang ini yang namanya pembunuhan itu kayaknya satu hal yang biasa amat, semakin kesini. Ya. Dan itu rata-rata pembunuhan itu dipicu dengan masalah ekonomi. Kalau saat sekarang ini. Ya. Itu rata-rata itu. Jadi gampang sekali itu. Itu dosa besar yang luar biasa, menghilangkan nyawa orang. Ya, padahal Allah telah haramkan itu. Apa kata Allah? Fatadiqu alaikal ardu biruhbiha. Niscaya kalau kita menghilangkan nyawa seorang, maka Allah akan sempitkan bumi. Padahal bumi ini luas, tapi disempitkan. Wasama'u, dan juga langit, biaktornya. Watabu abisukhti finnar, dan aku akan tempatkan dengan kemurkaanku di neraka. La tahlif bi ismi, selanjutnya kata Allah, la tahlif bi ismi, janganlah kau bersumpah menggunakan namaku, dengan namaku. Ya. Wallahi tallahi billahi, itu sumpah-sumpah nama Allah dengan huruf qasam, huruf sumpah. Wallahi. Sekarang ini sumpah pun juga begitu mudah diucapkan. Terutama mereka para pejabat-pejabat itu begitu mudah mengucapkan sumpah. Sumpah jabatan tentunya. Ya. Bahkan di atasnya ditaruh, atas kepalanya itu Quran. Ya. Tapi nyatanya naudzubillah, banyak yang melanggar sumpah itu. Allah apa? Mengingatkan, sudah diingatkan. La tahlif bismi kadiban, jangan bersumpah dengan namaku secara kadiban, bohong. Au isman wala asiman, ya, untuk berbuat dosa. Nah ini. Fa inni la utahhiru wala uzakki, karena sungguhnya aku, kata Allah, tidak akan membersihkan, mensucikan dosa. Malam yunazihni, bagi orang-orang yang tidak mensucikanku, tapi dalam mengotori Allah dengan sumpah tadi. Padahal sudah demi Allah, ya, wallahi, billahi, tallahi tadi. Tapi Allah mengotori sama Allah dengan kebohongan dan dosa. Wala tahsudin nasa ala ma ataituhum, selanjutnya kata Allah, janganlah kamu hasud, iri dengan orang lain, ala ma ataituhum, terhadap apa yang telah aku berikan kepada mereka. Karena nikmat yang Allah berikan pada setiap orang itu berbeda-beda. Jangan iri. Karena bisa jadi apa yang orang miliki itu tidak cocok buat kita. Jangan hasud. Jangan iri dengki. Ya. Karena ini sumbernya dosa ini iri dengki. Kata Imam Ghazali, ya, ummahatud dunubi salasatun. Bibitnya dosa itu 3, induknya dosa itu 3. Salah satunya adalah hasud, iri. Jadi ketika orang dapat nikmat, kesenangan, dia susah. Tapi ketika orang susah, dia senang. Nah, ini ciri orang hasud, ciri orang iri, dengki. Rasul ingatkan, iyyakum wal hasada, jauhkan dirimu dari sifat hasud. Fa innal hasada ta'kulul hasanati, ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Karena hasud itu menghilangkan kebaikan kita sebagaimana api yang membakar kayu. Ya, habis. Karena sifat hasud itu sendiri. Maka jauh-jauh kita dari sifat hasud. Fa innal hasida adun li nikmati. Karena sesungguhnya hasud itu adalah musuh terhadap nikmatku. Ya. Hasud itu musuh dari nikmat Allah. Karena memang di balik nikmat itu ada hasud. Makanya Rasul diingatkan oleh Allah dalam hadis,
Ya. Apa kata Rasul? Ista'inu, minta tolonglah kamu terhadap nikmat agar kamu sembunyikan. Jadi kalau kita dapat nikmat itu disembunyikan, jangan ditampakkan. Ya, itu karena apa? Nikul nikmatin mahsudun. Setiap nikmat itu ada orang hasud. Tuh. Jadi hati-hati sembunyikan. Ini kadang-kadang kita malah ditampakkan, malah bohong. Jadi kalau Pak Haji Ali habis belanja di pasar, walaupun habis beli daging, tetangga nanya, jadi dari mana? Enggak, baru beli tempe aja nih, sayur. Padahal beli daging tuh. Ini kadang-kadang kebalikannya Pak Haji Ali, gengsi. Dari mana Pak Haji? Enggak, ini habis beli daging, padahal mah tempe belinya. Ya, malah sekarang mah kebalik tuh, kena gengsi. Bohong juga nggak apa-apa. Tuh. Walaupun beli sendal mahal, bilang kamu sendal cepit. Dibungkus kresek hitam aja. Ya. Istailu ana ala kitmanil. Minta tolong Anda menyembunyikan nikmat. Karena likul nikmatin mahsudun. Setiap itu ada orang yang hasud. Ada orang iri. Nanti kalau orang bilang, sombong amat Pak Jari mentang-mentang baru beli daging kan. Ya. Itu udah hasud. Raddun liqada'i sakhitun liqismati. Sebab orang hasud itu apa? Menolak atas kodok saya, ketetapanku, kata Allah. Sahitun liqismati, dan benci terhadap apa yang Allah bagikan kepada kita. Ya. Karena kita juga sama diberikan nikmat oleh Allah. Allati qasamtu baina ibadi, yang telah aku bagikan terhadap hamba-hamba. Sudah dibagi semua oleh Allah. Jangan iri dengan nikmat orang lain, karena sudah Allah bagi semuanya. Dan itu tentunya sesuai dengan kapasitas kita, kebaikan kita. Ya, itu. Jadi jangan iri. Wa malam yakun kadzalika, barang siapa yang tidak punya sifat seperti itu, falastu minhu, atau yang seperti itu enggak berhenti dari hasud itu, falastu minhu, maka aku masa bodoh, bukan bagian dari kuasa. Walaysa minni, dan bukan dari golonganku. Selanjutnya, la tashhad bima la ya'isamuka, janganlah kamu bersaksi dengan apa-apa yang enggak kita dengar. Wa yahfadu aqluka, dan akal kita juga belum mengetahui itu. Zaman sekarang kan orang bersaksi, enggak mendengar juga ngomongnya dengar, enggak ngelihat matanya ngomongnya ngelihat. Artinya bersaksi palsu. Ya, termasuk ini bersaksi palsu dosa besar. Maka diingatkan. Wa yaqidu alaihi qalbuka, dan tidak ada keyakinan dalam hati kita, tapi kita bersaksi demi mendapatkan bayaran, mendapatkan upah. Ya, namanya saksi palsu. Zaman sekarang nggak asing seperti itu. Ya, karena nggak takut sama adab Allah. Yang penting kenyang, dapat uang, dapat jabatan. Ya, naudzubillah. Fa inni waqifu ahli syahadati ala syahadatihim yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku, kata Allah, waqifu ahli syahadah akan berhadapan dengan saya, kata Allah, orang yang dulu bersaksi di dunia itu hari kiamat nanti. Diminta pertanggungjawaban atas kesaksian palsunya tadi. As'aluhum anha su'alan hasisan, aku akan tanya kepada mereka dengan pertanyaan yang berat. Hati-hati, makanya jangan bersaksi palsu. Ya, padahal nggak punya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kan anu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan, hati kita akan diminta pertanggungjawaban nanti hadapan Allah. Tuh. Selanjutnya wala tasrik, jangan mencuri. Nah ini bagian dosa. Di mana pencurian sekarang juga, jadi apa yang tertuang dalam kitab Taurat, Quran itu sama. Ya, dijelaskan ini dalam apa? Kalau di dalam kitab itu jangan mencuri. Kalau di Quran dijelaskan asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki yang mencuri perempuan, potong tangannya. Di Taurat cuman jangan mencuri. Wala tazni, jangan berzina. Bijalilati jarika, dengan tetanggamu.
Ya, ini. Karena sering ini perzinahan ini terjadi dengan tetangga. Ya, maraknya zaman sekarang, ya artinya dulu nggak ada. Sekarang kenapa diingatkan sini? Karena nantinya akan marak seperti itu. Zina dengan tetangga. Ya, banyak kasusnya. Di dunia ini sudah perlihatkan tuh dengan kecanggihan teknologi. Dulu mah nggak seramai kan, sekarang sudah canggih dengan teknologi. Jadi ketahuan tuh. Berarti apa yang tertuang dalam Quran maupun kitab Taurat itu benar. Ya, terjadi banyak perzinahan. Dan di antara perzinahan itu kebanyakan adalah memang dengan tetangga. Naudzubillah, summa naudzubillah. Fa'ahjubu angka wajhi, ya, maka akan aku tutup, aku halang-halangi wajahmu dengan wajahku, kata Allah. Allah nggak akan melirik sama sekali. Masa bodoh, Allah tidak sucikan dosa mereka, ya, Allah tidak maafkan. Wa uhliku anka abwabas sama, dan aku akan kunci untuk orang yang jinah dengan tetangga itu pintu-pintu langit. Ya. Saking marahnya Allah. Dosa besar. Kemudian selanjutnya kata Allah, wa ahibbun linnasi kama tuhibbu linafsika, dan cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Sayangi orang lain, kasih orang lain seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Wala tadbahanna li ghairi, dan janganlah kamu berkurban, menyembelih hewan kurban li ghairi, untuk selain aku. Ya. Hendaknya harus menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar kalau kita berkurban atau nyembelih hewan. Fa inni ma uhibbu minal qurbani, sesungguhnya aku tidak cinta, tidak suka terhadap orang yang berkurban illa ma dzikra alai ismi, kecuali disebut namaku dalam kurban. Wajjahtu, atau kalau dalam kurban inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati, itu sebelum kita menyembelih. Ya. Allahumma hadza minka wa ilaika, itu termasuknya. Dan terakhirnya bismillahi Allahu akbar, itu ketika kurban. Wa kana khalisan liwajhi, dan harus betul-betul khalisan, murni ikhlas karena aku ketika kita berkurban, bukan karena ujian orang dan sebagainya, karena gengsi dan sebagainya. Karena kadang-kadang banyak orang kurban itu karena gengsi, ya, pengen dipuji dan sebagainya. Naudzubillah, jangan sampai. Kemudian watafarrag li yaumas sabti, dan liburkanlah untukku pada hari Sabtu. Jadi orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Jadi harus libur, nggak ada kegiatan. Dulu umatnya Nabi Musa disuruh Sabtu itu sudah perjanjiannya ada libur, khusus ibadah. Dan mereka ada yang menyeleneh, cari ikan. Ya. Akhirnya dikutuk jadi babi dan kera. Ya, kunu qiradatan khasyin, jadilah kamu kera dan babi yang hina. Itu dulu. Wa farij jami ahli baitika, dan sampaikan juga kepada keluargamu bahwa hari Sabtu itu libur. Dalam arti libur, ya, nggak ada kegiatan seperti kalau kita hari Jumat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'ala sabta li Musa, menjadikan hari Sabtu itu untuk Musa dan imannya sebagai hari raya Idan. Ya. Wahtaral Jumu'ata, dan Allah pilihkan untuk kita hari Jumat. Faja'alaha lana Idan, ya. Kemudian Allah jadikan hari raya bagi kita. Nah, makanya sebelum khatib itu Bilal mengatakan innal jum'ata sayyidul ayyam, hijjul fuqara wa idul masakin. Sesungguhnya Jumat itu penghulunya hari, pengbagus-bagusnya hari. Hijjul fuqara, hajinya orang fakir, wa idul masakin, hari rayanya orang-orang miskin. Tapi dikatakan memang Jumat itu hari raya pada kita. Ya.
Makanya dilipat gandakan segala macam pahala. Tuh. Jadi hari Sabtu itu hari Nabi Musa. Kalau kita mah dipilihkan hari Jumat sebagai hari raya bagi kita. Itu jelas pelajarannya bagi kita. Ya. Itu dari nama-nama dosa yang disebutkan dalam macam-macam dosa. Jadi disebutkan kebalikannya tadi agar kita bisa memperhatikan itu. Itu dijelaskan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dosa-dosa tadi itu. Ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama di bulan Sya'ban yang penuh berkah ini kita akui dosa-dosa kita yang di masa lalu, kita mohon ampun Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Maha Pengampun, terutama kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal 27 Rajab kemarin ya, walaupun terjadi 14 abad yang silam, Rasulullah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibantu oleh malaikat Mikail dan yang lainnya, diambil hatinya, dicuci hatinya, dihilangkan sifat-sifat buruk yang mungkin ada, tapi itu simbol saja karena Rasulullah tidak mungkin kotor hatinya. Itu simbol aja kepada kita umatnya, karena Rasulullah akan menghadap Allah Subhanahu wa taala menerima perintah sholat. Kita pun demikian. Kenapa harus kita bersihkan hati kita bulan Sya'ban ini? Karena kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Agar ruh kita, jiwa kita menjadi bersih. Makanya kata para ulama, kata Ibnu Abbas, Rajab bulan bersihkan badan. Walau Sya'ban kita bersihkan hati. Agar jiwa kita, ruh kita bersih di bulan Ramadan. Tapi jangan harap bersih jiwa kita, ruh kita bulan Ramadan, kalau bulan Sya'ban ini kita tidak bersihkan hati. Jangan harap bersih hati kita, kalau bulan Rajab kemarin tidak bersihkan badan kita. Jadi satu paket. Ada lagi ungkapan ulama, Rajab bulan kita menanam, Sya'ban kita sirami tanaman kita, Ramadan kita panen tanaman kita. Jadi kalau nggak nanam di bulan Rajab kemarin, jangan harap panen. Kalau nggak disiram itu tanamannya, jangan harap dapat hasil yang baik. Ya, itulah ungkapan para ulama. Karena Sya'ban ini bulan Rasulullah. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah. Maka Rasul mengajarkan pada bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak amal, mempertahankan amal-amalan kita. Kita sudah banyak nanam bulan Rajab, puasa Rajab, sedekah Rajab, dzikir Rajab. Ya, kebaikan itu kita sirami, artinya kita teruskan. Kita lihat-lihat, kita kasih pupuk biar hasilnya Ramadan nanti baik. Sehingga Ramadan kita tinggal mendapatkan keberkahan, ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah puasa kita di bulan Ramadan khusyuk. Ya, salat kita tambah rajin. Pantas kalau bulan Ramadan ibadah kita meningkat. Yang enggak pernah ke masjid pun ke masjid, yang pelit pun sedekah, yang enggak suka bangun malam, bahkan yang enggak suka sholat sunnah langsung habis isya bulan Ramadan sholat taraweh ya sampai 23 rakaat lagi. Wah, itu kan udah luar biasa. Nah, itulah harapan kita. Jadi demikianlah mungkin untuk sementara kajian kita pada malam ini tentang macam-macam dosa tadi yang disebutkan oleh Allah dalam kitab Tauratnya Nabi Musa dan dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pengantar materinya. Selanjutnya jika mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari bapak-bapak, dipersilahkan. Silakan. Ya. Jadi sebetulnya Nabi aja memuji, beruntunglah kamu ketika punya tetangga yang tidak baik, karena seringkali memang kita bertetangga itu ada aja itu masalah. Tapi dengan catatan kita sabar. Karena ketika kita sabar, ketika punya tetangga yang seperti itu, artinya membalas keburukannya dengan kebaikan, cemberutnya dengan senyum, pelitnya dengan kita kasih. Nah, dengan seperti itu, maka pahala yang diberikan atas setiap hari itu ya Allah, dihapus dosanya, diangkat derajatnya, itu luar biasa itu. Jika kita sabar, cuman jarang
Sabar ketika punya tetangga itu kayak tadi Pak itu dikasih tahu susah, padahal mau udah biarin, kewajiban kita mengingatkan. Ke masjid kita ajak yuk ke masjid. Pasti walaupun tadi itu sok suci amat, ini pasti itu jawabannya. Tapi kita sabar. Ya. Diajak senyum susah, terus aja. Kita seperti itu. Nah, baru ketika dia kena musibah atau sakit, kita tengok, kita ucapin apa, kita doakan, itu baru. Dia nggak pernah ngasih, kita kasih. Mau dianggap atau nggak dianggap itu yang kita kasih. Nah, itu baru nanti. Dan ketika mereka itu sadar karena kita, itu pahalanya juga luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Cuman yang sering itu apa? Pelit balas pelit lagi. Cemberutin lagi. Nah, kadang-kadang yang ini yang beratnya. Dalam hadis itu jelaskan tuh. Ya, beruntung sebetulnya kalau kita punya tetangga seperti itu. Ya, itu. Kadang-kadang kalau kita hanya baik, kadang-kadang aja terbersit ini niat balas budi, bukan betul-betul murni dari kebaikan. Ya, tetangga suka ngasih, kita kasih. Ya, bisa jadi bukan kebaikan, balas budi namanya. Atau bisa jadi ada udang balik terigu. Ya, apa? Tetangganya kayak lah mau ngasih sayur asem, mudah-mudahan nanti balik-balik kasih sop buntut. Nah kan bisa jadi kan begitu. Tapi ketika tetangga itu kita baikkan, itu baru luar biasa. Malah itulah Rasulullah SAW sifatnya mengatakan seperti itu. Ya, idfa billati hiya ahsan. Ya, balaslah perbuatan tidak benar dengan kebaikan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, mohonkan maafkan mereka, mohonkan ampunan untuk mereka. Itu kan ajarannya Islam kan begitu. Prinsip Islam dalam dakwanya kan seperti itu. Nabi maafkan, dia maafkan tangis itu, maafkan, dimaklumilah begitu. Ya, jangan diambil hati, itu berat, susah cuman kita. Apalagi kalau udah dikasih nasihat, kasih tahu susah tuh, lah masa bodoh. Ini jangan masa bodoh, terus aja. Ya, sabar, karena pahala terus mengalir buat kita. Ya, suka jahat tetangga, tetap kita baikin aja. Itulah Rasulullah ajaran seperti itu. Ya, jadi intinya seperti itu Panji. Allah, kalau sabar pahalanya melimpah tuh. Mau berhenti. Ya. Tuh. Terima kasih jawabannya. Ada lagi? Ya. Baik, Bapak-bapak jamaah takwa yang Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada hari ini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan atau pertemuan berikutnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita kaji malam hari ini. Semoga kita dijauhkan dari segala macam dosa-dosa besar, diselamatkan kita dengan terus berusaha memperbaiki diri, bertaubat mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keberkahan bulan Sya'ban ini dan semoga kita sampaikan umurnya ketemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian pada malam ini dengan bersama-sama baca doa kafarat subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatikal arhamar rahimin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.